wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan NPM 2121026 semester 2 kelas A31. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dewi Lestari MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan membuat ataupun mempraktekkan tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Untuk itu, mari kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek daftar kehadiran dulu ya. Apakah semuanya hadir? Iya Bu, hadir semua. Alhamdulillah jika semuanya hadir. Diingatkan kembali, jika sampai 3 kali tidak hadir, Ibu akan melakukan scoring ataupun pengurangan nilai. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari apa itu belajar, bagaimana ciri-cirinya, apa manfaatnya, dan bagaimana cara kita dalam belajar yang baik dan benar. Baiklah, apakah masih ada yang masih ingat apa itu belajar? Silakan angkat tangannya. Kamu, silakan. Belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, Bu. Baik, jawabnya sungguh luar biasa. Jadi, belajar itu adalah suatu proses perubahan individu secara keseluruhan atas hasil interaksinya dengan lingkungan. Nah, jadi itu belajar ya, harap diingat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari apa itu prinsip-prinsip belajar, asas-asas belajar, dan apa itu pilar-pilar dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu apa itu prinsip-prinsip belajar. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Kamu. Belajar itu harus adanya sarana, Bu. Baik, apakah masih ada yang lain? Oke, kamu silakan. Belajar itu harus terstruktur, Bu. Beri tepuk tangan semua anak-anak. Jawabannya sungguh luar biasa. Tapi di sini Ibu akan menyimpulkan dan mengambil garis-garis besar apa yang telah kalian sampaikan semua. Jawabannya itu sebenar semua ya. Jadi prinsip-prinsip belajar itu ada 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut teori Bloom, kemudian yang kedua menurut Slameto, dan yang ketiga menurut Purwanto. Yang pertama yaitu menurut teori Bloom dan kawan-kawan, prinsip belajar itu dibagi menjadi 3 ranah atau aspek. Yang pertama yaitu ranah kognitif, kemudian yang kedua yaitu ranah afektif, dan yang ketiga itu ranah psikomotor. Nah, apa itu ranah afektif? Apa itu ranah kognitif? Dan apa itu ranah psikomotor? Ada yang tahu? Silakan. Membahas tentang EQ, Bu. Terima kasih. Jawabannya sungguh luar biasa. Ada yang lain? Jadi, menurut teori Bloom dan kawan-kawan, ranah atau aspek belajar itu yaitu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini yaitu belajar dengan menggunakan EQ ataupun pola pikir. Pola pikir di sini bagaimana kita menggunakan pikiran kita atau EQ kita untuk mengerjakan sesuatu atau mempelajari sesuatu, dan nantinya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan ranah atau aspek yaitu ranah afektif, yaitu bagaimana minat dan bakat ataupun motivasi kita dalam belajar. Nah, di sini artinya ketika kita sedang melakukan, misalnya kita sebagai mahasiswa, nah kita melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian itu kita akan mengadakan hasil observasi. Nah, hasil observasi itu yaitu cara kita menentukan minat dan motivasi siswa. Nah, lembar observasi ini dibagikan
kepada siswa-siswa tentang apa itu soal-soal ataupun pelajaran yang kiranya dapat membantu dalam proses penelitian kita nanti. Nah, yang terakhir yaitu ranah atau aspek psikomotor. Psikomotor ini berhubungan dengan skill. Nah, skill di sini seperti mata kuliah kita pada hari ini, yaitu mempelajari teori terlebih dahulu. Baru nanti kita akan mempraktekkan pada akhir kuliah nanti bagaimana itu strategi belajar ataupun bagaimana metode dalam belajar. Juga kita misalnya pelajaran menari. Nah, nanti kita akan belajar dulu dasar-dasarnya. Kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana prakteknya, begitu juga dengan materi yang lain. Nah, kemudian dari ketiga ranah tersebut harus bersinergi, tidak boleh satu-satu saja, akan tetapi harus tetap beriringan. Karena kalau satu saja, jika kita mengambil kognitif saja, jika dia pintar saja tetapi tidak ada akhlak, itu sama saja bohong. Ada yang ingin dipertanyakan dari teori Bloom ini mengenai ranah atau aspek dalam belajar? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Prinsip-prinsip belajar menurut teori Soameto 2010 halaman 27 sampai 28. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan persyaratan yang dibutuhkan dalam belajar. Kemudian yang kedua berdasarkan hakikat belajar. Yang ketiga yaitu berdasarkan tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan syarat keberhasilan belajar. Nah, di antara keempat itu Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, berdasarkan persyaratan yang dibutuhkan dalam belajar. Ada yang tahu apa itu syarat yang dibutuhkan dalam belajar? Silakan. Motivasi, Bu. Wah, benar sekali. Yang dibutuhkan dalam belajar itu motivasi ya. Ya, memang benar motivasi, akan tetapi di sini Ibu akan menjelaskan secara rinci, yaitu yang pertama yaitu apa? Harus adanya apresiasi aktif, yang artinya guru ataupun pendidik dan peserta didik harus adanya respon. Kemudian yang kedua yaitu harus adanya motivasi seperti yang telah dikatakan oleh saudari Rini tadi, yaitu motivasi. Nah, harus ada motivasi dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu harus adanya lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi dalam belajar. Yang pertama yaitu bagaimana lingkungannya itu, apakah dalam keadaan positif ataupun negatif. Kemudian yang keempat yaitu harus adanya interaksi. Interaksi di sini ya bagaimana harus adanya respon, adanya timbal balik antara guru dan siswa. Nah, dari sana semua pembelajaran diharapkan dapat berhasil. Kemudian yang kedua yaitu belajar itu harus sesuai hakikat. Nah, di sini ada yang tahu apa itu belajar harus sesuai dengan hakikat? Oke, jika tidak ada, Ibu akan jelaskan. Nah, belajar menurut hakikat ini yang pertama yaitu harus belajar dengan kontinu. Kontinu di sini yaitu belajar dengan terstruktur ataupun harus sepanjang hayat. Nah, tidak boleh hanya sekali saja dalam belajar, itu bukan belajar namanya, akan tetapi cuma mencoba. Kemudian yang kedua yaitu belajar dengan organisasi. Belajar dengan organisasi ini yaitu belajar itu tidak hanya tentang formal saja, duduk dalam kelas dan mendengarkan pendidiknya belajar, itu bukan cuma itu saja ya, akan tetapi bisa mempelajari dengan non formal seperti mengikuti organisasi di sekolah seperti OSIS ataupun BEM dan masih banyak organisasi lainnya yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu belajar dengan kontinuitas. Artinya di sini yaitu belajar dari pengertian ke pengertian. Nah, dalam pengertian ini kita dapat belajar bagaimana itu pengertian belajar seperti materi minggu lalu, kemudian bagaimana itu proses membuat metode belajar yang baik dan benar. Nah, dari sana kita dapat menerapkannya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana belajar itu harus sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Iyalah, bagaimana jika kita belajar jika tidak sesuai dengan materi, masa kita belajar memasak jika materinya itu strategi, itu tidak nyambung.
Nah, yang pertama yaitu belajar. Belajar sesuai dengan materi ini yaitu belajarnya harus terstruktur, mulai dari teori, mulai dari menganalisis, mengumpulkan bahan, kemudian kita telaah, baru nantinya kita dapat menerapkannya. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita melakukan belajar, kita harus mentransfer ilmu yang telah kita dapatkan agar apa yang telah kita dapatkan tidak sia-sia dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan syarat yang harus dipenuhi dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu kita harus mempunyai sarana. Bagaimana sarana yang memenuhi dalam belajar, mulai dari ruang kelas, sekolah, buku, pena, pensil, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu belajar itu tidak cuma sekali, tapi harus berulang-ulang kali. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, agar materi yang didapatkan akan melekat di otak. Jawabannya pas ya. Nah, akan tetapi ketika kita cuma belajar sekali itu tidak akan melekat di otak kita. Akan tetapi ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa pembelajaran sekali itu dapat melekat, akan tetapi perlunya dalam sebuah pengamatan belajar cuma sekali itu tidak akan melekat, akan tetapi kita perlu mengulang-ulanginya lagi agar ilmu yang telah kita pelajari dapat terus kita ingat sampai sepanjang hayat. Nah, ada yang tahu ataupun ada yang ingin dipertanyakan? Oke, jika tidak kita akan melanjut dengan para ahli yang ketiga. Menurut Purwanto 2002 halaman 85 mengenai prinsip-prinsip belajar. Nah, yang pertama yaitu belajar itu, ada yang tahu? Oke, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkannya. Yang pertama yaitu harus adanya minat dan harus adanya apresiasi. Maksudnya minat dan apresiasi tadi yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu harus adanya minat dalam hati kita, terus itu harus adanya interaksinya harus ada timbal balik atau respon antara peserta didik dan pendidik, antara pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian belajar itu harus adanya motivasi, kemudian belajar itu harus terstruktur, mulai dari teori tadi sampai dengan kita praktek. Kemudian yang keempat yaitu belajar itu sepanjang hayat. Yang kelima sepanjang hayat, yang artinya belajar itu sampai dengan meninggal dunia. Kemudian yang kelima yaitu belajar itu harus adanya sarana di sini seperti ruang kelas tadi. Kemudian yang keenam yaitu harus adanya lingkungan. Jika lingkungannya tidak ada, bagaimana kita akan belajar? Ya, bisa menggunakan gawai, akan tetapi itu tidaklah efektif jika bukan belajar secara online saja. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang materi prinsip-prinsip belajar ini? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi yang kedua ya, yaitu mengenai asas-asas dalam belajar. Ada yang tahu apa itu asas-asas belajar? Ya, tidak tahu, tidak belajar ya. Nah, Ibu kemarin sudah menjelaskan bahwa sebelum belajar itu kita harus mempunyai bekal, sarana ataupun materi yang kita perlu bahas hari ini, yaitu kita dapat melihatnya di RPS ya. Diingatkan untuk minggu depan harus mempunyai materi agar pembelajaran kita ini tidak menonton diam saja. Nah, apa tadi asas-asas belajar? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya. Nah, yang pertama yaitu menurut para ahli atau seorang ahli, yaitu menurut Firman 2016 halaman 13. Nah, asas-asas belajar itu yaitu harus adanya peragaan di sini yaitu bagaimana guru itu mempraktekkan bagaimana contohnya kerangka tubuh manusia seperti. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan misalnya patung. Nah, patung di pelajaran IPA itu pendidiknya harus menjelaskan bagaimana cara bergeraknya tangan, bagaimana kerja otak melalui patung itu. Intinya harus adanya peragaan. Kemudian belajar itu harus adanya
minat dan perhatian secara sederhana. Misalnya ketika ada peserta didiknya sedang sakit, kita harus melihatnya ataupun menyengupnya ke bangkunya. Ketika akses jalannya cukup sulit ke bangkunya, kita bisa melihatnya seperti maju ke sini dan berkata kepada peserta didiknya, apakah kamu sedang sakit, nak? Nah, dari sana kita dapat mengetahui ataupun memberikan perhatian sekecil apapun itu agar anaknya ataupun peserta didiknya tahu bahwa oh, guru ini sangat perhatian sama saya meskipun itu cuma ditanyai. Nah, kemudian yang ketiga itu harus adanya motivasi di sini sama seperti tadi, yaitu harus adanya keinginan dalam diri kita. Kemudian yang keempat yaitu harus adanya korelasi ataupun konsentrasi di sini harus adanya fokus dalam belajar, tidak cuman fokus dalam bermain game saja ya, akan tetapi kita harus fokus dalam belajar agar ilmu ataupun pelajaran kita pelajari saat ini bisa berguna. Contohnya saja, misalnya kita akan menghadapi UAS di sini, ulangan akhir semester ya, agar ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita isikan pada UAS nanti. Kemudian yang terakhir yaitu harus adanya model pembelajaran. Model pembelajaran ini seperti kita mendapatkan atau memahami bagaimana caranya kita mendapatkan model pembelajaran, yaitu dengan cara misalnya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan masih banyak model pembelajaran lainnya. Apakah ada yang dipertanyakan ataupun yang kurang paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan mengenai asas dan prinsipnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Silakan. Apa saja contoh dari peragaan, Ibu? Oh, ya. Kalau peragaan tadi bukan cuma tentang alat ataupun patung yang telah Ibu contohkan tadi ya, banyak sepertinya. Seperti kita mempelajari tentang seminar proposal. Nah, seminar proposal itu kita bagaimana cara kita presentasi, bagaimana cara kita menjelaskan penelitian kita agar suatu penelitian kita itu dapat dipahami ataupun gurunya dan pengawasnya bisa memahami bagaimana penelitian kita, apakah relevan atau tidak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pilar-pilar pembelajaran. Ada yang tahu apa itu pilar-pilar pembelajaran? Oh, tidak ada. Oke. Di sini menurut UNESCO, ada yang tahu apa itu UNESCO? Ya, UNESCO itu yaitu suatu lembaga yang menaungi tentang pendidikan. Nah, menurut UNESCO ini, pilar-pilar pendidikan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to live together, yang kelima yaitu learning to be. Nah, yang pertama learning to know. Nah, learning to know ini membahas tentang bagaimana cara kita menguasai ataupun mengetahui materi ataupun pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu learning to do. Learning to do ini yaitu bagaimana cara kita menerapkan di sini, yaitu ya bagaimana cara kita menerapkan materi yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu learning to live together, yaitu bagaimana cara kita menjadi seseorang di sini, bagaimana keinginan kita. Pasti kita mempunyai keinginan contohnya menjadi guru, menjadi dokter, dan menjadi apapun itu pasti kita mempunyai keinginan. Nah, di sini learning to live together ini membantu kita untuk dapat menjadi seseorang ataupun dapat memotivasi kita. Kemudian yang terakhir yaitu learning to be. Learning to be ini yaitu belajar untuk menjadi. Nah, menjadi di sini artinya setelah kita mempunyai keinginan tadi, kita harus mewujudkannya dengan cara bersekolah, menempuh pendidikan yang tinggi agar suatu keinginan kita dapat tercapai. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, jika ada yang kurang paham ataupun masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan pertanyakan ya.
Baik, silakan. Ibu izin bertanya contoh strategi bagaimana? Oh iya, contoh strategi pembelajaran. Contoh strategi pembelajaran di sini banyak macamnya. Di sini Ibu akan mencontohkan yaitu tentang bagaimana strategi belajar dengan cara atau dengan metode presentasi. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus membuat RPP ataupun materi yang akan kita pelajari per semesternya. Nah, dari sana kita membagi materinya, kemudian nanti kita menyuruh peserta didik kita membuat suatu kelompok di dalam kelas dan akan digilirkan per minggunya. Nanti diharapkan pembelajaran presentasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan melatih kita untuk tidak gugup pada saat kita menghadapi skripsi nanti. Ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Belajar itu tidak hanya tentang di sekolah, datang sekolah, duduk, mendengarkan pendidik berbicara. Akan tetapi belajar itu mempunyai banyak macam. Yang pertama yaitu contohnya belajar tentang non formal, bukan cuma formal saja. Non formal itu seperti kita belajar memasak, belajar memahami karakter seseorang, belajar memaafkan, dan masih banyak belajar lainnya. Nah, dari prinsip belajar tadi intinya kita dapat mencontohkan dan memotivasi apa yang telah kita pahami. Kemudian ilmu yang telah kita dapatkan harus kita transfer kepada orang lain agar ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat membantu kita untuk terus mengupdate ilmu-ilmu yang akan kita transfer nanti. Baik, pertemuan kita cukup sampai sini ya. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup WA saja ya. Kemudian untuk tugas hari ini yaitu tolong resume materi kita minggu depan agar apa yang Ibu sampaikan minggu depan dapat kita tanyakan jika ada yang kurang paham. Tetap semangat dan terus berusaha. Insya Allah apa yang telah kita pelajari dapat diimplementasikan nantinya. Baik, Ibu akhiri kelas kita sampai hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.